Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyan Anwar, nomor absen 4, Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah muncul dan perkembangan tasawuf. 1. Asal-usul dan sumber pijakan tasawuf. Pembicaraan tentang asal-usul tasawuf merupakan persoalan yang sangat kompleks, sehingga tidak bisa dikemukakan secara sederhana terhadap persoalan tentang asal-usulnya. Beberapa tokoh orientalis yang mengkaji tasawuf berpendapat bahwa tasawuf bersumber dari luar agama Islam. Walaupun demikian, banyak tokoh ilmuwan dan pengamat tasawuf dengan secara tegas berpendapat bahwa tasawuf bersumber dari dalam agama Islam itu sendiri. 2. Tahap perkembangan tasawuf. A. Tasawuf pada abad pertama dan kedua Hijriah. Menurut para ahli sejarah tasawuf, zuhud merupakan fase yang mendahului lahirnya tasawuf pada abad pertama dan kedua Hijriah. Adapun istilah yang terkenal digunakan pada masa ini adalah nusak, zuhad, dan ubad. Nusak adalah bentuk jamak dari kata nasik yang berarti orang-orang yang telah menyediakan dirinya untuk mengerjakan ibadah kepada Tuhan. Zuhad adalah bentuk jamak dari kata zahid yang berarti tidak ingin kepada dunia, kemegahan, harta benda, dan pangkat. Sedangkan ubad adalah bentuk jamak dari kata abid yang berarti orang-orang yang telah mengabdikan dirinya semata-mata kepada Tuhan. B. Tasawuf pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Pada permulaan abad ketiga Hijriah, sudah mulai terlihat peralihan dari zuhud menuju tasawuf. Para zahid pada masa ini tidak lagi dikenal dengan gelar tersebut, namun mereka lebih dikenal dengan gelar sufi. Para sufi pada masa ini lebih cenderung memperbincangkan tentang konsep moral, jiwa, tingkah laku, tingkatan atau makom, keadaan atau hal, makrifat dengan metode-metodenya, tauhid, fana, dan penyatuan atau hulul. Menurut Abu Al-Wafa, pada masa ini terdapat dua macam aliran tasawuf, yaitu yang pertama, aliran tasawuf yang pendapat-pendapatnya moderat. Yang kedua, aliran tasawuf yang sering mengucapkan kata-kata yang ganjil. C. Tasawuf pada abad kelima Hijriah. Pada masa ini, tasawuf yang pendapat-pendapatnya moderat terus-menerus tumbuh dan berkembang. Sedangkan tasawuf yang sering mengucapkan kata-kata yang ganjil mulai tenggelam. Pada masa ini, para sufi lebih cenderung melakukan pembaruan dengan mengembalikannya pada Al-Quran dan Sunnah. D. Tasawuf pada abad ke-6 Hijriah. Pada masa ini, tasawuf yang tumbuh adalah tasawuf filosofis. Tasawuf ini memadukan ajaran tasawuf dengan filsafat. Dengan adanya pemaduan ini, maka tidak dipungkiri menyebabkan pencampuran antara ajaran-ajaran Islam dengan ajaran-ajaran filsafat di luar agama Islam. Namun, keaslian tasawuf ini tetap tidak bisa hilang, karena para tokohnya tetap berusaha menjaga kemandirian ajaran mereka, terutama bila dikaitkan dengan kedudukan mereka sebagai umat Islam. E. Tasawuf
pada abad ke-7 dan setelahnya. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, di mana tasawuf dipraktikkan dengan kegiatan secara pribadi, maka pada masa ini muncul istilah tarekat. Istilah ini disematkan untuk para sufi yang bergabung dengan seorang guru atau syekh dan tunduk dalam aturan-aturan terperinci dalam jalan rohani. Secara praktis, tarekat dapat dipahami sebagai sebuah pengalaman keagamaan yang bersifat penghayatan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan menggunakan amalan-amalan berbentuk wirid dan zikir yang dipercayai mempunyai mata rantai sambung menyambung dari guru ke guru lainnya sampai kepada Nabi Muhammad dan bahkan malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.